Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan membaca buku Tambo Alam Minangkabau yang ditulis oleh Ibrahim Datuk Sanggono Dirajo. Pada video sebelumnya kita sudah membaca tentang struktur dari Kerajaan Pagaruyung serta turunan-turunannya sampai ke kerajaan yang berhubungan berdasarkan keturunan orang Minangkabau. Kali ini kita akan melanjutkan membaca buku yang temanya Sultan nan Salapan. Tidak berlama-lama, langsung saja kita baca Sultan nan Salapan. Pada tahun 1050 Hijriah atau 1680 Masehi, Kerajaan Pagaruyung telah mengeluarkan satu keputusan berupa yang berisikan penempatan raja-raja di rantau, di mana terdapat masyarakat yang berasal dari ketiga luhak di Minangkabau. Naskah ini disebut juga Tambo nan Salapan dengan isi sebagai berikut. Jadi ini disebut dengan Tambo nan Salapan. Yang pertama, adapun nan tinggal di tanah Aceh ialah nan bernama Sultan Syariat berpangkat Rahim, anak cucu daulat yang dipertuan dalam negeri Pagaruyung. Asal mulanya rajo-rajo di negeri Aceh melimpah ke Patahan Batu, lalu ke tanah Labuh Kaliliang, lalu ke Delhi. Adapun Delhi takluk ke Aceh. Itulah kebesaran Raja Aceh nan turun-temurun, lalu sekarang kini nan tiada merubah-rubah. Waris nan menjawab Raja Aceh nan diterima dari minyak itu. Yang kedua, adapun nan tinggal di dalam negeri Banten melimpah lalu ke Betawi. Sultan nan bernama Marhabat Maruhun Alam, anak cucu yang dipertuan di dalam negeri Pagaruyung. Tatkala asal mulanya raja di tanah Jawa, lalu ke Johor Kamanggali, Kaliliang Banten, Betawi. Semuanya tanah Banten ialah kebesaran Raja Banten. Beroleh khalifah dari yang dipertuan nan sakti, memberi izin mutlak 100 sumpah sakti. Kalamullah di dalam kota Pagaruyung Darussalam. Adapun yang ketiga, adapun nan tinggal turun-temurun di dalam negeri Jambi Sultan Bagindo Tuan Rabi, anak cucu daulat yang dipertuan dalam negeri Pagaruyung. Tatkala asa yang dipertuan dalam negeri Pagaruyung, tatkala asa mulanya jadi raja dalam negeri Jambi, lalu melimpah ke Batanghari sampai ke Hulu Batang Sanyia. Tatkala asa mulanya jadi raja di dalam negeri Jambi dua balik kota. Adapun yang turun-temurun ke Palembang, keturunan di tanah Jawa, asal mulanya jadi raja ialah nan bernama Sultan Bagindo Ibnu Rahim, anak cucu daulat yang dipertuan di dalam negeri Pagaruyung. Tinggal di dalam negeri Palembang, melimpah lalu ke Musi,
sampai turun ke Bugis Makassar. Di dalam laut keliling tanah Bugis. Yang kelima, adapun menturun temurun ke negeri Pariaman, tatkala akan berdiri belum bernama Tiku Pariaman, hanya bernama Sungai Salak. Dan tinggal di dalam negeri Pariaman ialah nan bernama Sultan Maharaja Dewa, anak cucu daulat yang dipertuan dan sakti di dalam kota Pagaruyung. Tatkala asal mulanya menjadi raja di Pariaman. Yang keenam, adapun menturun temurun dalam negeri Indrapura. Tatkala asal mulanya jadi Raja Indrapura, nan bernama Sultan Muhammad Shah, anak cucu daulat nan dipertuan nan sakti di dalam negeri Pagaruyung. Itulah yang bermula-mula jadi raja di Indrapura. Balahan tinggal di negeri muka-muka pertemuan raja-raja dahulunya. Balun bernama muka-muka sekalian, hamba rakyat mengkuturun ke tanah Padang hingga ke Lawik dan Salidiah, lalu ke pulau Kaliyangnya kepada Raja Indrapura Kaliyang itu. Itulah kebesaran Sultan Muhammad Shah Indrapura. Yang ketujuh, adapun menturun temurun ke dalam negeri Sungai Pagu ialah nan bernama Sultan Besar, berambut putih berjanggut merah, anak cucu daulat dipertuan nan sakti dalam kota Pagaruyung. Asal mulanya jadi raja dalam alam Sungai Pagu, melimpah lalu ke bandar nan 10. Disitulah raja nan berampek keliling alam Sungai Pagu. Yang ke-8, adapun menturun temurun ke negeri Indragiri, Sultan Kadi Indra Sakti, anak cucu daulat nan dipertuan di dalam negeri Pagaruyung. Asal mulanya menjadi raja di negeri Indragiri, lalu ke Kuantan sampai ke Riau, keliling Indragiri Riau. Adapun Riau takluk pada Indragiri. Riau beroleh khalifah dari Indragiri, keturunan daulat nan sakti dari negeri Pagaruyung. Bermula Sultan dan 8 raja ialah nan bernama Sultan Raja Siak, anak cucu nan dipertuan dalam negeri Pagaruyung. Jua adanya ialah nan kerajaannya di negeri Siak melimpah lalu ke Kuala Kampar. Tambo ini ganti berganti, salin basalin, turun temurun kepada orang tua kita. Datang-datang sekarang kini berubah pun tidak barang sedikit, dan mungkin akan tambo ini dimakan kutuk daulat yang dipertuan, dimakan biso kawi di negari. Karena itulah taruh daulat yang dipertuan Sultan dan sakti nan di alam Minangkabau di dalam kota Pagaruyung. Itulah telah kita bacakan tema tentang Sultanan Salapan, di mana penyebaran Sultanan Salapan tersebut. Berikutnya kita akan membacakan tentang Nagari. Kita masuk ke Nagari pada video berikutnya. Kita cukupkan video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.